Shalom, selamat hari baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Doa kami kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera atas kita semua di hari yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kemurahan yang baru. Meskipun sering saya katakan ada tantangan baru, tapi percayalah ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kembali sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Dan masih dengan tema yang sama, bagaimana kita dikenal. Dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nilai pertama, hal pertama, bagaimana kita dikenal, belajar dari Barnabas. Barnabas dikenal sebagai orang baik. Dia punya relasi sosial yang baik dengan orang lain. Dia mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat sehingga orang melihat, mendapatkan berkat dari kehadiran Barnabas. Lalu kemudian yang kedua, firman Tuhan katakan Barnabas bukan hanya dikenal sebagai orang baik, Barnabas juga dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ini menarik dan juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Apa maksudnya penuh dengan Roh Kudus? Apakah seperti botol yang diisi air sampai penuh? Apakah seperti ruangan yang terisi sampai penuh dan tidak bisa diisi tempat atau barang yang lain? Bukan, tetapi kita percaya Roh Kudus adalah roh. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus punya kehendak dan keinginan. Dipenuhi Roh Kudus, kita selalu meyakini tidak harus selalu berbicara tentang tanda-tanda atau karunia atau manifestasi. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, firman Tuhan sering menyebut ketika orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya tunduk kepada kemauan, kepada perintah, kepada kehendak dari Roh Kudus. Bukan keinginannya sendiri, tetapi kehendak Roh Kudus dilaksanakan secara penuh. Itulah yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus. Artinya menundukkan kehendaknya sendiri, lalu kemudian memberikan ruang yang luas kepada Roh Kudus untuk menuntun, untuk mengarahkan, untuk memimpin, untuk membawa ke tempat di mana Roh Kudus ingin dia pergi. Dipenuhi Roh Kudus bicara tentang kepenuhan, ketundukan kita kepada kehendak Roh Kudus itu sendiri. Barnabas dikenal sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus karena kita bisa melihat rekam jejaknya. Bagaimana kehidupannya diwarnai dengan ketaatan, ketundukan, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Bagaimana saya dikenal? Bagaimana saudara dikenal? Salah satu hal yang sudah kita pelajari adalah mari hidup sebagai orang yang punya relasi yang baik dengan sesama. Yang kedua adalah mari kita belajar untuk hidup taat, hidup dengan kepatuhan, hidup dengan ketundukan kepada kehendak Roh Kudus. Keyakinan saya, ketika saya dan saudara menjadi orang percaya, kita diberikan kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus, untuk mendengar kehendak Roh Kudus. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau taat, apakah kita mau patuh, apakah kita mau ikut? Apakah kita hanya membesarkan diri kita sendiri sehingga ruang di dalam hidup kita pakai untuk si aku? Atau kita membuka ruang hati kita supaya Roh Kudus kehendaknya dinyatakan secara penuh dan kehidupan kita diwarnai dengan ketundukan, kesetiaan, ketaatan, kerelaan untuk mengatakan ya kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk hari ini berjalan, mengambil keputusan, bersikap, berpikir sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk rahmat dan anugerah-Mu. Kami belajar dari Barnabas yang menundukkan hidup dan kehendaknya di bawah kehendak Roh Kudus. Biarlah kami juga belajar hal yang demikian, mewarnai hidup kami dengan ketaatan, dengan kerelaan dan kepatuhan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.